Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Septiani, NIM 14245575 dari kelas BKM 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari sperma. Ini adalah bagian-bagian sperma. Di sini ada bagian ekor sperma, di sini ada bagian tengah, di sini ada bagian kepala. Pada bagian kepala terdapat nukleus dan akrosom. Nah, di sini akrosom itu berfungsi sebagai membantu sperma untuk menembus lapisan pelindung sel telur atau zona pellucida. Di sini ada nukleus. Nukleus ini berfungsi sebagai menyimpan DNA dan mensintesis RNA. Di sini ada pada bagian tengahnya itu ada bagian leher dan bagian mitokondria. Pada bagian leher ini berfungsi sebagai penghubung antara kepala dan ekor serta mengandung banyak mitokondria. Pada bagian tengah ini terdapat mitokondria atau bentuk spiral yang berfungsi sebagai menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan mengatur metabolisme sel. Selanjutnya, pada bagian ekor sperma itu terdapat membran plasma yang berfungsi sebagai melindungi sel dan mengatur keluar masuknya molekul. Selanjutnya saya akan menjelaskan oogenesis. Oogenesis merupakan proses perkembangan oosit atau sel telur matang yang berlangsung dalam ovarium, yang dimana pada tahap oogenium ini dia akan membelah menjadi mitosis. Nah, mitosis ini akan membelah lagi menjadi oosit primer. Pada oosit primer ini akan membelah lagi menjadi meiosis 1. Nah, meiosis 1 ini akan membelah lagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama oosit sekunder dan badan polar primer. Nah, pada oosit sekunder ini akan membelah lagi menjadi meiosis 2. Nah, pada meiosis 2 ini akan membelah menjadi ootit atau badan polar. Pada ootit ini akan membelah lagi menjadi ovum. Selanjutnya, spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan pembentukan dan perkembangan sel sperma dalam jumlah banyak dan secara terus-menerus pada lebih dewasa. Spermatogenesis ini terdapat 5 tahap. Tahap pertama, spermatogenesis. Tahap kedua, spermatosit primer. Tahap ketiga, spermatosit sekunder. Tahap keempat, spermatid. Dan tahap kelima, spermatozoa. Pada tahap pertama yaitu spermatogenesis. Pada spermatogenesis ini mengalami pembelahan yaitu meiosis. Pada tahap meiosis ini mengalami pembelahan lagi menjadi spermatosit primer. Pada spermatosit primer itu mengalami pembelahan lagi yaitu meiosis 1. Pada meiosis 1 itu mengalami dua pembelahan yaitu spermatosit sekunder. Nah, pada spermatosit sekunder mengalami pembelahan menjadi meiosis 2. Pada meiosis 2 ini mengalami pembelahan menjadi spermatid. Pada spermatid ini tidak akan mengalami pembelahan tetapi berdiferensi menjadi spermatozoa. Ini spermatozoa. Pada spermatogenesis ini akan menghasilkan 4 spermatozoa. Selanjutnya ada ovum struktur. Pada ovum struktur ini terdapat follicle cells. Pada follicle cells ini dia berfungsi sebagai membantu sel telur matang dan siap untuk dibuahi. Selanjutnya ada corona radiata. Pada corona radiata ini dia berfungsi sebagai melindungi sel telur dan memasok protein pentin. Selanjutnya ada nukleus. Pada nukleus ini berfungsi sebagai menyimpan DNA dan mengontrol aktivitas sel. Selanjutnya ada sitoplasm. Pada sitoplasm ini dia berfungsi sebagai mengandung cadangan makanan yang berupa kuning telur yang menyediakan protein, nutrisi, dan lipid. Selanjutnya ada zona pellucida. Pada zona pellucida ini dia berfungsi sebagai pelindung sel telur dan embrio. Selanjutnya ada perivitalin space yang berfungsi sebagai menghasilkan lingkungan yang empuk bagi embrio terhadap
deformasi eksternal dan membran plasma. Selanjutnya di sini ada plasma membran atau perivitelin membran yang berfungsi sebagai melindungi sel telur dari zat-zat yang berbahaya. Selanjutnya di sini ada nukleolus yang berfungsi sebagai memproduksi sel dan merakit ribosom sel. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.